Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tila Alarani akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Implementasi sistem adalah tahap dari pengembangan SI di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan SI siap untuk dioperasikan ke khalayak ramai. Tahap-tahapnya yaitu 1. Menerapkan rencana implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, yang ketiga tindak lanjut implementasi. 1. Membuat rencana implementasi. Langkah-langkahnya yaitu menentukan anggaran biaya. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dalam implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya, di mana anggaran biaya ini berfungsi untuk pengendali atau kontrol. Dan yang kedua adalah pengaturan waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan implementasi perlu diatur dalam bentuk schedule atau waktu. Langkah kedua yaitu melakukan kegiatan implementasi, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah pemilihan dan pelatihan personel, yang kedua pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW, pemrograman dan testing program, yang keempat testing sistem, yang kelima konversi. Dalam pemilihan personel harus dipilih berdasarkan dua sumber, yaitu internal dan eksternal, di mana eksternal ini adalah seperti karyawan dalam perusahaan atau perorangan atau untuk prioritas. Yang kedua eksternal yaitu calon karyawan. Personel yang terlibat pada SI dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, tugas-tugas input-output data, misalnya operator data entry. Yang kedua, tugas-tugas operasi, misalnya operator komputer, pustakawan data. Yang ketiga, tugas-tugas pemrograman. Yang keempat, tugas-tugas analisa sistem. Pelatihan atau pendidikan dalam melakukan kegiatan implementasi, yaitu 1. Pelatihan di mana untuk personel operasi, dan kemudian ditekankan pada bagaimana cara mengoperasikan sistem yang akan dijalankan. Yang kedua, pendidikan untuk pemakaian informasi, ditekankan pada bagaimana kerja sistem dan apa yang diperoleh dari sistem tersebut. Ada beberapa pendekatan dalam pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, ceramah atau seminar. Yang kedua, pelatihan prosedural. Yang ketiga, pelatihan tutorial. Yang keempat, simulasi. Dan yang kelima yaitu latihan langsung dipekerjakan, on the job training. Pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW dalam melakukan kegiatan implementasi. 1. Pemilihan tempatnya yaitu tempat HW dan SW dari SI perlu ditentukan dan disiapkan. Keamanan fisik dari tempat perlu juga dipertimbangkan. Dan kemudian instalasi HW dan SW. Setelah tempat disiapkan, maka selanjutnya dilakukan instalasi pemasangan untuk HW dan SW. Pemrograman dan testing program. Pemrograman yaitu rancangan PL yang sudah dibuat sebelumnya yang dilakukan untuk pemrograman. Pemrograman merupakan kegiatan menulis program yang akan dieksekusi oleh komputer. Dan kemudian testing program. Sebelum program diterapkan, maka program harus dibebaskan dari kesalahan. Oleh karena itu, program harus dites atau diuji terlebih dahulu untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat setelah program tersebut diuji. Kesalahan yang mungkin terjadi dari program yaitu yang pertama kesalahan bahasa, yaitu kesalahan dalam penulisan sintak, dan kemudian kesalahan tata bahasa, dan yang kedua yaitu kesalahan sewaktu proses, dan kemudian kesalahan logika atau logika error. Pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem ini mencakup pada seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan atau yang akan dioperasikan. Tahap ini penting mengingatkan hal-hal sebagai berikut. Penggunaan sistem yang telah dilatih belum siap, mengantisipasi sistem baru. Meski sudah diuji, sistem bisa saja ada kesalahan. 4. Timbul kebutuhan baru setelah sistem berjalan. Yang kelima, sering timbul masalah yang disebabkan oleh faktor luar seperti virus, kehilangan, atau kerusakan data. Proses yang tercakup dalam pemeliharaan sistem: yang pertama, pemantauan pengoperasian, yang kedua, antisipasi gangguan kecil, yang ketiga, penyempurnaan, yang keempat, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Pemantauan pengoperasian. Tujuan proses ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian, dan kemudian kesalahan pengoperasian dapat terjadi karena ketidaktahuan atau pemantauan pengoperasian dapat dipantau melalui dua metode. Metode langsung yaitu pemantauan langsung kepada lokasi di mana sistem akan digunakan. Yang kedua, metode tidak langsung yaitu pemantauan tidak langsung hadir pada lokasi tetapi dipantau melalui media telekomunikasi. Antisipasi gangguan kecil yaitu suatu sistem yang telah diuji tetapi ada kemungkinan mengandung gangguan kecil yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Meskipun bug ini hanya gangguan kecil, tapi terkadang bisa berakibatkan fatal terhadap sistem.
sehingga harus diantisipasi sedini mungkin. Penyempurnaan suatu sistem telah berjalan beberapa waktu biasanya membutuhkan penyempurnaan. Alasannya seperti perkembangan bisnis, perubahan organisasi, perubahan kebijaksanaan manajemen. Kemudian penyempurnaan ini bisa dalam bentuk perubahan layout atau tampilan atau isi baik untuk laporan, format isian maupun proses pengelolaan datanya. Antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Walaupun sistem yang telah kita jalankan ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tapi kita harus mengantisipasi terhadap faktor di luar aplikasi seperti adanya virus, kerusakan atau kehilangan data, sistem diakses oleh user yang tidak berhak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.